kelompok 21 dengan asuhan keperawatan pada anak kejang demam. Sebelumnya, apakah slide-nya sudah berganti? Belum. Kelompok 21 yang beranggotakan, yang pertama Arin Rindiani, yang kedua saya sendiri Nuri Wulandari, dan yang ketiga Ristanti Dwi Utami. Definisi. Kejang merupakan suatu perubahan fungsi pada otak secara mendadak dan sangat singkat atau sementara yang dapat disebabkan oleh aktivitas yang abnormal serta adanya pelepasan listrik serebral yang sangat berlebihan. Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh, suhu rektal di atas 38 derajat Celcius, yang disebabkan oleh proses ekstrakranium. Menurut Wulandari dan Ernawati 2016, kejang demam merupakan kelainan neurologis yang sering terjadi pada anak, terutama pada golongan anak umur 6 bulan sampai 4 tahun. Etiologi. Demam yang disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan atas, otitis media, pneumonia, gastroenteritis, dan infeksi saluran kemih. Kejang tidak selalu timbul pada suhu yang tinggi. Efek produk toksik daripada mikroorganisme. Respon alergik atau keadaan umum yang abnormal oleh infeksi, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, esenfalitis viral atau radang otak akibat virus yang ringan yang tidak diketahui atau encephalopathy sepintas. Tanda dan gejala. Yang pertama, peningkatan suhu tubuh yang tinggi, suhu rektal di atas 38 derajat Celcius. Selanjutnya, kejang yang bersifat kejang kolonik atau tonik, kolonik bilateral. Selanjutnya, mata terbalik ke atas disertai kekakuan atau kelemahan. Selanjutnya, ada gerakan sentakan berulang tanpa didahului kekakuan atau hanya sentakan atau kekuatan vokal. Yang terakhir, pada sebagian kejang disertai hemiparesis sementara yang berlangsung beberapa jam sampai beberapa hari atau juga bersifat meneta. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Arin Rindiani. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel atau organ otak diperlukan energi yang didapat dari metabolisme. Bahan baku untuk metabolisme otak yang terpenting adalah glukosa. Proses itu adalah oksidasi dengan perantara fungsi paru-paru dan diteruskan ke otak. Berdasarkan hal di atas, bahwa energi otak adalah glukosa yang melalui oksidasi dan dipecah menjadi karbon dioksidasi dan air. Sel dikelilingi oleh membran sel yang terdiri dari permukaan dalam yaitu limfoid dan permukaan luar yaitu tonik. Dalam keadaan normal, membran sel neuron dapat dilalui oleh ion Na+ dan elektrolit lainnya, kecuali ion klorida.
Kasus anak F masuk puskesmas pada tanggal 27 Maret 2022 dengan keluhan demam sejak Rabu. Kejang di rumah 1 kali sejak demam berlangsung, mencret sudah 8 kali berbentuk cair. Bentuk minus kemudian dirujuk ke rumah sakit melalui IGD. Frekuensi buang air kecil 3-4 kali per hari, TTV suhu 36,8 derajat Celcius, N 82 kali per menit, RR 23 kali per menit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ristanti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ristanti. Analisis data. Yang pertama, data subjektif. Ibu klien mengatakan klien masih BAB lebih dari 4 kali. Ibu klien mengatakan klien selama sakit susah untuk diberi minum air putih. Data objektif, klien tanpa tidak mau minum air, frekuensi BAK 3-4 kali per hari. Penyebab resiko kurang volume cairan tubuh, etiologi intake yang tidak adekuat. Data yang kedua, data subjektif. Ibu klien mengatakan takut penyakit anaknya kambuh lagi. 2, ibu klien mengatakan tidak tahu betul tentang penyakit kejang demam. 3, ibu klien mengatakan panas badan anaknya sudah berkurang. Ibu klien mengatakan kejang sudah tidak ada lagi sejak masuk rumah sakit. Penyebab kurang pengetahuan, etiologi kurang informasi tentang penyakit yang dialami. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, resiko kekurangan volume cairan tubuh berhubungan dengan intake cairan yang tidak adekuat. 2, kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi tentang penyakit yang dialami anak. Intervensi. DX, resiko kurang volume cairan tubuh berhubungan dengan intake cairan yang tidak adekuat. Tujuan keperawatan atau SLKI, tujuan kebutuhan cairan terpenuhi. Kriteria hasil, mukosa bibir tidak kering. Intervensi psiki, pantau tanda-tanda vital, anjurkan klien memakan makanan yang tidak mengandung serat, berikan makanan yang lunak, berikan cairan melalui infus, anjurkan klien banyak minum, pantau intake dan output. Kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi tentang penyakit yang dialami. SLKI, tujuan pengetahuan anak meningkat, kriteria hasil, keluarga mengerti dengan proses penyakit kejang demam, keluarga klien tidak bertanya lagi tentang penyakit, perawatan, dan kondisi klien. Psiki, kaji tingkat pendidikan keluarga klien, kaji tingkat pengetahuan keluarga klien, jelaskan pada keluarga klien tentang penyakit kejang demam melalui Penkes. Beri kesempatan pada keluarga untuk menanyakan hal yang belum dimengerti. Selanjutnya ini adalah pathway ASKEP kejang demam pada anak. Kesimpulan, demam adalah kenaikan suhu tubuh di atas normal meskipun tidak semua kenaikan suhu tubuh termasuk demam, dan kenaikan suhu tubuh merupakan bagian dari reaksi biologis kompleks yang diatur dan dikontrol oleh susunan syaraf pusat. Demam merupakan gambaran karakteristik dari kenaikan suhu oleh karena berbagai penyakit infeksi dan non-infeksi, sehingga perlu dibedakan dari kenaikan suhu oleh karena stres demam dan penyakit demam. Sebagai manifestasi klinis, maka demam terjadi pada sebagian besar penyakit infeksi yang ringan dan serius. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah
Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih untuk kelompok 21. Jika belum ada pertanyaan, kita lanjut ke kelompok 22 dengan asuhan keperawatan campak. Untuk waktunya kami persilahkan 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 22 dengan anggota saya sendiri, Anam Hamsatun dan 2 Aulia Widiarini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai asuhan keperawatan anak dengan campak. Definisi. Campak adalah suatu penyakit akut yang sangat menular yang disebabkan oleh virus. Campak disebut juga rubeola, morbili, atau measles. Penyakit ini ditularkan melalui droplet ataupun kontak dengan penderita. Penyakit ini memiliki masa inkubasi 8-13 hari. Campak adalah penyakit infeksi virus akut yang ditandai oleh 3 stadium, yaitu stadium kataral, stadium erupsi, dan stadium konvalensi, menurut Suryadi dan Rita Yuliani tahun 2010. Etiologi. Virus morbili yang berasal dari sekret saluran pernafasan, darah, dan urin dari orang yang terinfeksi. Penyebarannya melalui kontak langsung dengan droplet dari orang yang terinfeksi. Masa inkubasi selama 10-20 hari. Di mana periode yang sangat menular adalah hari pertama hingga hari keempat setelah timbulnya ras. Stadium kataral atau prodromal, demam, malaise, batuk konjungtif jam sebelum timbul bercak abu sebesar ujung jarum. Gambaran penyada stadium erupsi. Stadium erupsi bulkoriza dan batuk. Terjadinya ruam atau panjang rambut dan bagian belakang bengkak. Yang ketiga, stadium konvalensi, yaitu erupsi berkurang meninggalkan bekas yang berwarna lebih tua, hiperpigmentasi yang lama-kelamaan akan menghilang sendiri. Pada anak yang sering ditemukan kulit yang bersisik. Patofisiologi. Penularan terjadi secara droplet dan kontak virus ini melalui saluran pernafasan dan masuk ke sistem retikuloendotelial, berkembang biak dan selanjutnya menyebar ke seluruh tubuh. Hal tersebut akan menimbulkan gejala pada saluran pernafasan, saluran cerna, konjungtiva, dan disusul dengan gejala patognomi, berupa bercak koplik dan ruam kulit. Antibodi yang terbentuk berperan dalam timbulnya ruam pada kulit dan netralisasi virus dalam sirkulasi. Mekanisme imunologi seluler juga ikut berperan dalam eliminasi virus. Komplikasi. Komplikasi neurologis pada campak dapat berupa hemiplegia, paraplegia, afasia, gangguan mental, neuritis optika, dan ensefalitis. Yang kedua, ensefalitis dapat terjadi sebagai komplikasi pada anak yang sedang menderita campak dalam 1 bulan setelah mendapat imunisasi dengan vaksin virus morbili hidup. SPPE adalah suatu penyakit degenerasi yang jarang dari susuran saraf pusat. Penyakit ini progresif dan fatal, serta ditemukan pada anak dan orang dewasa. Ditandai dengan gejala yang terjadi secara tiba-tiba, seperti kekacauan mental, disfungsi motorik, jekang, dan koma. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Widiarini. Penata laksanaan. Pada campak tanpa komplikasi, tata laksana bersifat suportif, berupa tiraf baring, antipiretik, cairan yang cukup, suplemen nutrisi, dan vitamin A. Suplemen vitamin A pada situasi kasus, pada kejadian luar biasa atau KLB, campak, infeksi lain diberikan pada
Seluruh balita yang ada di wilayah tersebut diberi 1 kapsul vitamin A dengan dosis yang sesuai umurnya. Balita yang telah menerima kapsul vitamin A dalam jangka waktu kurang dari 30 hari pada saat KLB, maka balita tidak dianjurkan lagi untuk diberikan kapsul. Untuk pengobatan campak gizi buruk, saat ditemukan, berikan 1 kapsul vitamin A merah atau biru sesuai umur. Hari berikutnya, berikan lagi 1 kapsul vitamin A merah atau biru sesuai umur. 2 minggu berikutnya, berikan 1 kapsul vitamin A merah atau biru sesuai umur. Asuhan keperawatan anak dengan campak. Fokus pengkajian. Pengkajian merupakan penumpukan informasi, pengumpulan informasi subjektif dan objektif, dan peninjauan informasi riwayat pasien pada rekam medik. Informasi subjektif misalnya dengan wawancara pasien atau keluarga, sedangkan informasi objektif misalnya dengan pengukuran tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik. 1. Identitas pasien. Nama, umur, rentan pada anak umur 1-14 tahun dengan status gizi kurang dan sering mengalami penyakit. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan, prevalensinya sama. Tempat tinggal, campak adalah endemis di sebagian besar dunia. 2. Riwayat kesehatan. Keluhan utama. Anak masuk RS biasanya dengan keluhan eritema di belakang telinga, atas lateral tengkuk, sepanjang rambut dan belakang bawah, badan panas, titik merah. Riwayat kesehatan sekarang. Biasanya ditanyakan pada orang tua atau anak tentang kapan timbulnya panas, batuk, konjungtivitis yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Riwayat kesehatan dahulu. Anak belum pernah mendapatkan vaksinasi campak dan pernah kontak dengan pasien campak. Riwayat imunisasi. Imunisasi apa saja yang sudah didapatkan? Misalnya BCG, polio 1, 2, 3, DPT 1, 2, 3, dan campak. 3. Pemeriksaan fisik. Mata, terdapat konjungtivitis. Kepala, sakit kepala. Hidung, terdapat sekret, perdarahan hidung. Mulut dan bibir, mukosa bibir kering, mulut terasa pahit. Kulit, permukaan kulit kering, rasa gatal, ruam leher, muka, lengan, kaki, dan demam. Pernafasan, pola nafas RR, batuk, wheezing, ronki. Pola defekasi, BAK, BAB, dan diare. Status nutrisi, intake, output makanan, nafsu makan. 4. Kesadaran umum, kesadaran tanda-tanda vital. Diagnosa keperawatan. 1. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan obstruksi saluran nafas, produksi sekret. 2. Gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan rasa gatal, ruam pada kulit, eritema. 3. Hipertermi berhubungan dengan reaksi inflamasi, kenaikan suhu tubuh. 4. Defisit perawatan diri berhubungan dengan hygiene tidak terjaga. Intervensi perawatan. Diagnosa perawatan 1. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan obstruksi saluran napas, produksi sekret, inflamasi saluran pernapasan. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan bersihan jalan nafas tidak efektif dengan kriteria hasil tidak terdapat sekret, RR 12-20 kali per menit, tidak ada suara napas tambahan atau ronki. Intervensi, pantau TTV, suhu, RR, HR. 2. Pantau status pernafasan irama, frekuensi suara, dan retraksi dada. 3. Monitor bunyi napas tambahan, misalnya wheezing, ronki kering, gurgling. 4. Atur posisi yang nyaman semi-fowler atau fowler. 5. Ajarkan teknik napas efektif, kolaborasi dengan pemberian obat sesuai indikasi.
2. Gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan rasa gatal, ruam pada kulit, eritema. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan nyeri terkontrol dengan kriteria hasil skala nyeri 0-3, kemampuan istirahat meningkat, mampu meningkatkan kemampuan aktivitas. Intervensi. Observasi tingkat hema, mudah tersinggung, menangis, gelisah, gangguan tidur. 2. Kaji tipe, lokasi, dan intensitas nyeri. Berikan tindakan nyaman seperti mengubah posisi pasien. Anjurkan pasien jika suhu tubuh turun. Untuk mengurangi gatal dapat dimandikan dengan air hangat. Kolaborasi dalam pemberian obat analgesik dan antipiretik. 3. Hipertermi berhubungan dengan reaksi inflamasi, kenaikan suhu tubuh. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan suhu tubuh terkontrol dengan kriteria hasil, suhu tubuh dalam rentang normal, 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Membran mukosa lembab. Kulit tidak teraba panas. Intervensi, pantau suhu tubuh, berikan kompres hangat. Anjurkan menggunakan pakaian yang tipis. Kolaborasi dalam pemberian obat antipiretik. Antipiretik. 4. Perubahan nutrisi pada saluran anoreksia tidak adekuat. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan asupan nutrisi adekuat dengan kriteria hasil, berat badan stabil, kebutuhan metabolik terpenuhi. Intervensi, kaji kemampuan untuk mengunyah, merasakan, dan menelan. Berikan perawatan mulut yang terus-menerus. Timbang berat badan sesuai kebutuhan. Anjurkan pasien untuk membatasi makanan yang menyebabkan mual muntah. Kolaborasi dengan ahli gizi diet. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Silakan bagi teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Loro. Ditanyakan untuk kelompok 22. Ada kesalahan ngomong gimana di ngomong ya gue. Lanjut aja dulu, Mbak. Baik, Yang mau tanya bisa tulis di chat ya. Bu. Baik, jika belum ada pertanyaan, kita lanjut ke kelompok 23 dengan asuhan keperawatan BBLR. Untuk waktunya 10 menit kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Bayi Berat Badan Lahir Rendah, yang disusun oleh Ananda Priscilia Ramadhani, saya sendiri Hengki Manugraha, dan Joko Prayitno.
Definisi bayi berat lahir rendah adalah keadaan ketika bayi dilahirkan memiliki berat badannya kurang dari 2.500 gram. Keadaan berat baru lahir ini akan berdampak buruk untuk tumbuh kembang bayi ke depannya. Ada dua keadaan berat badan lahir rendah, yaitu satu prematuritas atau bayi kurang bulan murni. Berat badan lahir rendah karena prematuritas atau bayi kurang bulan murni adalah bayi yang dilahirkan kurang bulan, mempunyai organ yang belum berfungsi seperti bayi atem, sehingga bayi tersebut mengalami kesulitan untuk hidup di luar rahim. Makin pendek masa kehamilan, makin kurang sempurna fungsi alat-alat tubuhnya. Akibatnya makin mudah terjadi komplikasi seperti sindroma gangguan pernapasan, hipotermia, aspirasi, infeksi, dan pendarahan intrakranial. 2. Berat badan lahir rendah karena bayi kecil untuk masa kehamilan adalah bayi kecil untuk masa kehamilan. Pertumbuhan alat-alat dalam tubuhnya lebih baik dibandingkan dengan bayi preterm dengan berat badan yang sama. Etiologi. 1. Faktor ibu. Usia berdasarkan penelitian menunjukkan persentase kejadian berat badan lahir rendah lebih tinggi terjadi pada ibu yang berumur 35 tahun. Gizi kurang saat hamil. Ibu yang mengalami gizi kurang saat hamil menyebabkan persalinan sulit atau lama, persalinan sebelum waktunya atau prematur, serta perdarahan setelah persalinan. Jarak kehamilan berdasarkan penelitian, ibu yang memiliki jarak kelahiran kurang dari 2 tahun beresiko melahirkan anak berat badan lahir rendah. Pola hidup ibu yang sering terkena paparan asap rokok dan sering mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan hipoksia pada janin dan menurunkan aliran darah umbilikal, sehingga pertumbuhan janin akan mengalami gangguan dan menyebabkan anak lahir dengan berat badan lahir rendah. 2. Faktor kehamilan. Yang pertama, eklamsia atau preeklamsia. Yang kedua, ketuban pecah dini. Yang ketiga, peredaran antepartum. Yang keempat, umur kehamilan kurang dari 37 minggu. Yang kelima, faktor janin. Yang keenam, cacat bawaan atau kelainan kongenital. Yang keenam, infeksi dalam rahim. Manifestasi klinis. 1. Berat kurang dari 2.500 gram 10. 2. Panjang badan kurang atau sama dengan 45 cm. 3. Lingkar dada kurang atau sama dengan 30 cm. 4. Lingkar kepala kurang dari 33 cm. 5. Jaringan lemak bawah kulit sedikit. 6. Tulang tengkorak lunak atau mudah bergerak. 7. Menangis lemah. 8. Integumen, kulit tipis, transparan, rambut lanugo banyak, jaringan subkutan sedikit. Yang kesembilan, dada, dinding torak elastis, puting susu belum terbentuk, pernapasan tidak teratur, dapat terjadi apnea, pernapasan 40-50 kali per menit.
Selanjutnya patofisiologi. Kurangnya kemampuan untuk mencerna makanan, bayi preterm mempunyai lebih sedikit simpanan garam empedu yang diperlukan untuk mencerna dan mengabsorpsi lemak dibandingkan dengan bayi aterm. Belum matangnya fungsi mekanis dari saluran pencernaan. Koordinasi antara refleks, hisap, dan menelan belum berkembang dengan baik sampai kehamilan 32 sampai 34 minggu. Padahal bayi berat lahir rendah, kebutuhan nutrisinya lebih tinggi karena target pencapaian berat badannya lebih besar. Penundaan pengosongan lambung dan buruknya motilitas usus terjadi pada bayi preterm. Menurunnya simpanan zat gizi padahal cadangan makanan di dalam tubuh sedikit. Hampir semua lemak, glikogen, dan mineral seperti zat besi, kalsium, fosfor, dan zinc dideposit selama 8 minggu terakhir kehamilan. Dengan demikian, bayi preterm mempunyai potensi terhadap peningkatan hipoglikemia, anemia, dan lain-lain. Hipoglikemia menyebabkan bayi kejang terutama pada bayi berat badan lahir rendah prematur. Pemeriksaan penunjang. Menurut Nurarip, Amin Huda, dan Kusuma Hardi 2015, pemeriksaan penunjang bayi berat lahir rendah antara lain pemeriksa jumlah sel darah putih 18.000 per milimeter, neutrofil meningkat sampai 23.000 sampai 24.000. Hari pertama setelah lahir menurun bila ada sepsis, hematokrit 43% sampai 61%, peningkatan sampai 65% atau lebih. Menandakan polisetmia, penurunan kadar menunjukkan anemia atau hemoragik perinatal. Hemoglobin 15 sampai 20 gram, kadar lebih rendah berhubungan dengan anemia atau hemoglisis berlebih. Bilirubin total 6 mg pada hari pertama kehidupan, 8 mg 1 sampai 2 hari, dan 12 mg pada 3 sampai 5 hari. Destrosik, tetes glukosa pertama selama 4 sampai 6 jam pertama setelah kelahiran rata-rata 40 sampai 50 mg, meningkat 60 sampai 70 mg pada hari ketiga. Pemeriksaan analisa gas darah. Penata laksanaan. Mempertahankan suhu tubuh bayi prematur akan cepat mengalami kehilangan panas badan. Oleh karena itu, bayi prematur harus dirawat di dalam inkubator sehingga panas badannya mendekati rahim. Bila belum memiliki inkubator, bayi prematur dapat dibungkus dengan kain dan sampingnya ditaruh botol yang berisi air panas. 2. Pengaturan dan pengawasan intake nutrisi. Menentukan pilihan susu, cara pemberian, dan jadwal pemberian yang sesuai dengan kebutuhan bayi BPLR. 3. Pencegahan infeksi. Bayi rentan terhadap infeksi dikarenakan oleh kadar imunoglobulin serum pada BPLR masih rendah, maka perlu memberikan perlindungan terhadap bayi BPLR dari bahaya infeksi. 4. Penimbangan berat badan. Perubahan berat badan mencerminkan kondisi gizi atau nutrisi bayi. Oleh sebab itu,
itu, penimbangan berat badan harus dilakukan dengan teratur. 5. Pemberian oksigen. Ekspansi paru yang buruk merupakan masalah serius bagi bayi pertama akibat tidak adanya alveoli dan surfaktan. Konsentrasi diberikan sekitar 30% sampai 35% dengan menggunakan headbook. 6. Pengawasan jalan nafas. Asuhan keperawatan. Fokus pengkajian. 1. Identitas usia ibu saat hamil, usia kehamilan dengan penyakit penyerta. 2. Riwayat kesehatan. Keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat kehamilan dan melahirkan, riwayat imunisasi, riwayat nutrisi. 3. Kebutuhan dasar. Pola nutrisi. Refleks saking lemah, volume lambung kurang, daya absorpsi kurang atau lemah, sehingga kebutuhan nutrisi terganggu. Pola personal hygiene. Perawat dan keluarga pasien harus menjaga kebersihan pasien, terutama saat BAB dan PAK. Saat BAB dan PAK harus diganti popok khusus bagi bayi BPLR yang kering dan halus. Pola aktivitas, gerakan kaki dan tangan lemah. Pola eliminasi. 4. Pemeriksaan fisik. A. Keadaan umum. Pada umumnya pasien dengan BPLR dalam keadaan lemah, bayi terlihat kecil, pergerakan masih kurang dan lemah. Berat badan kurang lebih 2.500 gram. Dan tangisan masih lemah. Nadi 180 kali per menit, kemudian menurun sampai 120 sampai 140 kali per menit. Respirasi 80 kali per menit, kemudian menurun sampai 40 kali per menit. Suhu kurang dari 36,5 derajat Celcius. B. Pemeriksaan fisik head to toe. C. Neurologi atau refleks. Diagnosa keperawatan. 1. Resiko hipotermia berhubungan dengan bayi lahir, berat badan bayi rendah. 2. Resiko infeksi ditandai dengan ketidakseimbangan pertahanan tubuh. Primer, ketuban pecah sebelum waktunya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ananda Priscilla. Intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatannya resiko hipotermia berhubungan dengan bayi baru lahir, berat badan bayi rendah. Tujuan keperawatan dan kriteria hasil. Setelah diberikan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan risiko hipotermia tidak terjadi. Dengan kriteria hasil, satu, menggigil menurun, 2, kulit merah menurun, 3, cyanosis menurun, 4, dasar kuku sianotik menurun, 5, suhu tubuh cukup membaik, 6, suhu kulit cukup membaik. Intervensi keperawatan, manajemen hipotermia, 1, monitor suhu, 2, identifikasi penyebab hipotermia, misalnya terpapar suhu lingkungan rendah, pakaian tipis, kerusakan hipotalamus, penurunan laju metabolisme, kekurangan lemak. 3, monitor tanda dan gejala akibat hipotermia ringan, misal takipnu, disartria menggigil, hipertensi, diuresis, hipotermia sedang, aritmia, hipotensi, apatis, koagulopati, refleks menurun, hipotermia berat, oliguria, refleks menghilang, edema paru, asam basa abnormal. 4, sediakan lingkungan yang hangat, atur suhu ruangan atau bisa di inkubator. 5, ganti pakaian dan atau linen yang basah. 6, lakukan penghangatan pasif, selimut, menutup kepala, atau pakaian tebal.
7. Lakukan penghangatan aktif eksternal, misalnya kompres hangat, botol hangat, selimut hangat, atau perawatan metode kangguru. 8. Lakukan penghangatan aktif internal, misalnya dengan infus cairan hangat atau oksigen hangat. Regulasi temperatur, monitor suhu bayi sampai stabil. 2. Monitor warna dan suhu kulit. 3. Bedong bayi segera setelah lahir untuk mencegah kehilangan panas. 4. Masukkan bayi BBLR ke dalam plastik segera setelah lahir. 5. Gunakan topi bayi untuk mencegah kehilangan panas pada bayi baru lahir. 2. Diagnosa keperawatannya, resiko infeksi ditandai dengan ketidakseimbangan pertahanan tubuh primer, yaitu ketuban pecah sebelum waktunya. Setelah diberikan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, maka diharapkan risiko infeksi tidak terjadi. Dengan kriteria hasil, 1. Kebersihan tangan perawat dan keluarga klien meningkat. 2. Kebersihan badan klien meningkat. 3. Nafsu makan klien meningkat. 4. Demam menurun. 5. Kemerahan menurun. Intervensi keperawatannya, pencegahan infeksi, observasi, monitor tanda dan gejala infeksi, terapeutik. Yang pertama, batasi jumlah pengunjung. Yang kedua, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Yang ketiga, pertahankan teknik aseptik pada pasien beresiko tinggi. Edukasi, yang pertama, jelaskan tanda dan gejala infeksi. Yang kedua, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar. 3, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi. 4, anjurkan meningkatkan asupan cairan. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini dari kelompok kami. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau bertanya, silakan. Maaf, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Murfiana dari kelompok 3. Berapa lama berat badan bayi prematur naik? Terima kasih. Silakan Mbak, kelompok terakhir berarti. Baik, kita pertanyaannya disimpan dulu untuk kelompok 23. Untuk selanjutnya, kelompok terakhir yaitu presentasi tentang asuhan keperawatan hiperbirubilin. Untuk waktunya 10 menit, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 24 yang beranggotakan Isti Indah Pujitasari, saya sendiri Mutmainah Monika Nandar akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan asuhan keperawatan anak hiperbilirubin. Definisi.
Bilirubin adalah pigmen kristal terbentuk berwarna jingga kuning yang merupakan bentuk akhir dari pemecahan katabolisme HEM melalui proses reaksi oksigenasi redukasi yang terjadi di sistem retikuloendotelial. Menurut Qasim 2012, hiperbilirubinemia adalah peningkatan kadar serum bilirubin dalam darah sehingga melebihi nilai normal. Pada bayi baru lahir, biasanya dapat mengalami hiperbilirubinemia pada minggu pertama setelah kelahiran. Keadaan hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir disebabkan oleh meningkatnya produksi bilirubin atau mengalami hemolisis, kurangnya albumin sebagai alat pengangkut, penurunan uptake oleh hati, penurunan konsumsi bilirubin oleh hati, penurunan ekstraksi bilirubin, dan peningkatan sirkulasi endometriotik menurut IDAI 2013. Etiologi. Menurut Nelson 2011, secara garis besar pada neutrus dapat berlebihan. Hal ini melebihi kemampuan neutrus untuk mengeluarkan zat tersebut, misalnya pada hemolisis yang meningkat pada inboxbilitas darah, RH, ABO, golongan darah lain, defisiensi enzim G6, PD, privat scanner, pendarahan tertutup, dan sepsis. B. Gangguan dalam proses uptake dengan konjungtivitis hepar. Gangguan ini dapat disebabkan oleh adenovirus diabetes dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim glucose transferase syndrome. Najar penyebab lain yaitu definisi protein Y dapat dalam hepar yang berperan penting dalam uptake bilirubin ke sel hepar. C. Gangguan transformasi bilirubin dalam darah terkait pada albumin kemudian diangkat hepar. Ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat, misalnya silsiat, sulfasul, defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin index yang bebas dalam darah yang mudah melekat ke sel otak. D. Gangguan dalam ekstraksi. Gangguan ini dapat terjadi akibat oksidasi dalam hepar atau di luar hepar. Kelainan di luar hepar biasanya disebabkan oleh kelainan bawaan. Obstruksi dalam hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar atau penyebab lain. Manifestasi klinis. Menurut Rida 2014, bayi baru lahir dikatakan mengalami hiperbilirubinemia apabila tampak tanda-tanda sebagai berikut. A. Sklera, selaput lendir, kulit, atau organ lain tampak kuning akibat penumpukan bilirubin. B. Terjadi pada 24 jam pertama kehidupan. C. Peningkatan konsentrasi bilirubin 5 mH atau DL atau lebih setelah 24 jam. D. Konsentrasi bilirubin serum 10 mH DL pada neutrus cukup bulan dan 12,5 mg DL pada neutrus kurang bulan. E. Iktenik yang disertai proses hemolisis. Iktenik yang disertai berat badan lahir kurang dari 2000 gram. Masa genesisi kurang dari 36 minggu. Hipoksia sindrom, gangguan pernafasan, infeksi, terutama lahir pupala, hipokalemia atau hiperkarbia. Patofisiologi. Pembentukan bilirubin yang terjadi sistem retikuloendotelial selanjutnya dilepaskan ke sirkulasi yang dapat diberikan dengan albumin. Neutrus mempunyai kapasitas ikatan plasma yang rendah terhadap bilirubin karena konsentrasi albumin yang terdapat rendah dan memasuki susunan saraf pusat yang bersifat toksik. Menurut Qasim 2012, pigmen kuning ditemukan di dalam empedu yang berbentuk dari pemecahan hemoglobin oleh kerja oksigenasi, bilirubin redukasi, dan agen reduksi non-enzimatik dan sistem retikuloendotelial. Setelah pemecahan hemoglobin, bilirubin tak
terkonjugasi diambil dari protein isolat Y protein dalam hati. Pengambilan tergantung pada aliran darah protein dan adanya ikatan protein. Bilirubin tak terkonjugasi dalam hati imun atau terkonjugasi oleh enzim asam uridin disfosfated udrin disfosfated acid. 14 Gromycl transfasi menjadi bilirubin mono yang diklogenia yang dapat polar larut dalam air beraksi direct. Bilirubin yang terkonsentrasi yang larut dalam air dapat dieliminasi melalui ginjal. Dengan konjugasi bilirubin masuk dalam ke empedu melalui membran kanalikular, kemudian ke sistem gestatosensial dengan diaktifkan oleh bakteri, menjadi uroboligen dalam tinja dan urin. Beberapa bilirubin diabsorpsi kembali menjadi sirkulasi enterohepatik menurut Suryadi dan Yuliani 2010. Komplikasi hiperbilirubemia pada bayi baru lahir apabila tidak secara diatasi dapat mengakibatkan bilirubin encephalopati, komplikasi serius. Pada keadaan lebih fatal, hiperbilirubemia pada Notos 2000 dapat menyebabkan cranioicterus, yaitu kerusakan notos plus, dan dapat menyebabkan redukasi mental hepatis bicara lambat, tidak dapat mengkoordinasikan otot dengan baik. Menurut American Academy of Pediatrics 2004, manifestasi klinis karena pada tahap kronis bilirubin encephalitis bayi yang selamat biasanya menderita gejala sisa berupa bentuk aktoid cerebral palsy yang berat, gangguan pendengaran, paralisis award, Grace, dan displasia. Dental emanuel craniotonus merupakan perubahan neurologi yang ditandai oleh deposisi pigmen bilirubin pada beberapa daerah otak, terutama di ganglia basalis proses dan cerebellum. Penata laksanaan medis. Penata laksanaan medis pada bayi baru lahir dengan hiperbilirubemia yaitu pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik dilakukan apabila hiperbilirubemia pada bayi baru lahir disebabkan oleh infeksi. B. Fototerapi. Tindakan fototerapi dapat dilakukan apabila telah ditegakkan hiperbilirubemia pada bayi baru lahir bersifat patologis. Fototerapi berfungsi untuk menurunkan bilirubin dan kulit melalui tinea dan urin dengan oksigenasi foto pada bilirubin yang biliverdin. C. Fenobarbital. Fenobarbital dapat mengakseskan bilirubin dalam hati yang memperbesar konjungsi, meningkatkan sintesis aplastik glukonyl, transfer hepatik dapat pigmen yang empedu. Sintetis protein di mana dapat meningkatkan albumin untuk meningkatkan bilirubin akan tetapi fenobarbital tidak begitu sering dianjurkan untuk mengatasi hiperbilirubemia pada bayi baru lahir. D. Transfusi tukar. Transfusi tukar dilakukan apabila hiperbilirubemia pada bayi baru lahir tidak dapat ditangani dengan fototerapi. Asuhan keperawatan dengan hiperbilirubemia. Fokus pengkajian. 1. Identitas pasien, nama, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, tempat tinggal, tanggal masuk, tanggal pengkajian. 2. Keluhan utama. 3. Riwayat penyakit sekarang, munculnya keluhan, karakteristik masa sejak muncul keluhan. 4. Riwayat penyakit terdahulu, parental, natal, postnatal, penyakit waktu kecil, pernah dirawat di rumah sakit, obat-obatan yang pernah digunakan, alergi, imunisasi, keadaan kesehatan saat ini. 5. Pengkajian pola fungsi Gordon. 6. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan umum, keadaan umum, TTV, dan data antropometri. 7.
pemeriksaan diagnostik pemeriksaan bilirubin serum USG. Diagnosa keperawatan. 1. Keidentifikasi termoganit berhubungan dengan peningkatan suhu lingkungan dan suhu tubuh akibat fototerapi. 2. Risiko ketidakseimbangan volume cairan tubuh berhubungan dengan peningkatan IWL (Instilled Water Loss) akibat fototerapi dan kelemahan menyusui. 3. Risiko anjuri berhubungan dengan masuknya bilirubin dan jaringan otak. 4. Kerusakan intensif berhubungan dengan cyanoid atau radiasi. Diagnosa. 1. Ketidakefektifan termologis berhubungan dengan peningkatan suhu lingkungan dan tubuh akibat fototerapi. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, bayi tidak mengalami instabilitas suhu dengan kriteria hasil. 1. Suhu skala 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. 2. Frekuensi nafas 40-60 kali per menit. 3. Denyut jantung 120 sampai 180. 4. Warna kulit bayi coklat kemerahan. 5. Akal hangat. 6. Pengisian kapiler kurang dari 3 detik. Intervensi keperawatan. 1. Letakkan bayi dalam inkubator untuk mempertahankan kestabilan suhu tubuh. 2. Ukur suhu aksila bayi secara teratur. 3. Pantau tanda gejala terjadinya hipotermia seperti akal dingin, peningkatan denyut jantung, penurunan saturasi oksigen pucat kurang dari 3 detik. 4. Penata adanya hipotermi. 5. Meminimalkan kehilangan kalor melalui proses konduksi konveksi. 6. Pantau suhu inkubator dan lampau fototerapi. 7. Tutup kepala bayi dengan topi untuk menghindari kehilangan panas akibat radiasi. 8. Lakukan perawatan bayi dalam inkubator bukan radian Warner karena radian Warner terjadi kehilangan panas karena radiasi konfusi peningkatan IWL pada bayi yang menimbulkan dehidrasi. 9. Tingkatkan pemberian cairan. 10. Tingkatkan pemberian ASI. 2. Risiko ketidakseimbangan dan volume cairan tubuh berhubungan dengan peningkatan IWL akibat fototerapi dan kelemahan menyusui. Dengan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam menunjukkan keseimbangan cairan dan elektrolit dengan kriteria hasil. 1. Turgor kulit klasik. 2. Membran mukosa lembab. 3. Intake cairan normal. 4. Berfungsi jaringan baik. 5. Urin tidak pekat. 6. Tekanan darah dalam batas normal. 7. Nadi dengan batas normal 120 sampai 160 kali per menit. 8. Suhu dalam batas normal 36 sampai 37,5 derajat Celcius. 9. Mata tidak cengkung. Intervensi keperawatan. 1. Memonitor berat badan, monitor intake dan output, monitor pemberian ASI, monitor serum elektrolit, monitor serum albumin dan project total. 6. Monitor tekanan darah, frekuensi nadi, dan status respirasi. 7. Monitor membran mukosa turgor kulit. 8. Cacat hitung belanja cairan. 9. Monitor warna dan jumlah urin. 10. Monitor ketat cairan dan elektrolit jika bayi menjalani terapi. 11. Monitor dan hitung cairan kolaborasi dengan dokter pemberian cairan parental. 3. Resiko injuri berhubungan dengan masuknya bilirubin pada jaringan otak. Dengan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, bayi tidak memperlihatkan tanda peningkatan tekanan intradaktil atau pendarahan intelektual dengan kriteria hasil. 1. Suhu aksila 36,37,5 derajat Celcius. 2. Tidak kejang. 3. Bilirubin normal. 4. Tidak ikterus kulit merah normal. 5. Toleransi baik. Dengan intervensi keperawatan. 1. Kaji kulit dengan adanya tanda-tanda intake dan memadai peningkatan bilirubin. 2. Pantau kadar bilirubin total direct dan detect.
3. Dilakukan penutupan. 4. Kaji status umum bayi hipoksia, hipokan jarak antara lampu dengan bayi 3,5 cm. 6. Pantau suhu tubuh. 7. Ubah posisi bayi dengan sering terlumat selama beberapa jam. 8. Kolaborasi dengan dokter pemberian terapi sinar blue gland. 9. Pastikan masukkan cairan adekuat untuk mencegah dehidrasi. Monitor pemberian ASI. 11. Berikan makanan awal untuk meningkatkan sekresi bilirubin dan fase konservasi interaksi sosial dan personal. Jelaskan kepada orang tua untuk memberikan terapi sinar kepada bayinya. 4. Kerusakan hubungan kulit dengan jeans atau radiasi. Dengan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan integritas kulit kembali, baik normal. Dengan kriteria hasil, 1. Integritas kulit dengan biasanya dipertahankan. 2. Tidak dapat luka atau lesi pada kulit. 3. Perfusi jaringan baik. 4. Menunjukkan pemahaman dalam proses perbaikan kulit dan mencegah terjadinya cedera berulang. 5. Mampu melindungi kulit dan mempertahankan kelembapan kulit dan berwarna alami. Intervensi keperawatan. 1. Anjurkan pasien untuk menggunakan pakaian yang longgar. 2. Hindari kerutan pada tempat tidur. 3. Jaga kebersihan kulit agar tetap bersih dan kering. 4. Mobilisasi pasien setiap 2 jam sekali. 5. Monitor kulit akan adanya kemerahan. 6. Monitor pemberian ASI secara adekuat. 7. Oleskan lotion atau minyak baby oil pada daerah yang tertekan. 8. Memandikan pasien dengan sabun dan air hangat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Baik, jika belum ada pertanyaan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi. Untuk waktunya, saya kembalikan kepada Bu Ana untuk masukan dan saran kelompok yang sudah presentasi. Baik, terima kasih Mbak Opi. Silahkan Bu Roro bisa mulai duluan Bu untuk memberikan masukan ataupun materi untuk perkuliahan hari ini. Gitu. Yang kelompok kejang demam, mungkin untuk semuanya aja ya. Kalau ambil daftar pustaka itu
minimal 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Oke. Terus untuk yang kelompok kejang demam, mungkin saya akan mengulasnya yang tentang diagnosanya ya, yang lebih ini. Kalau yang kelompok kejang demam, satu diagnosanya itu resiko kurang volume cairan, kalau nggak salah tadi ya. Tentang ada datanya tentang kejang 1 kali sama BAB cairnya sampai 8 kali. Nah, kenapa nggak data itu dimasukkan ke diagnosa yang lebih aktual, misalnya diare atau inkontinensia fekal, itu kayaknya lebih menjurus ke situ. Nah, kemudian untuk yang SLKI-nya itu bisa dimasukkan gitu ya. Sama kalau yang resiko volume cairan kan ada data ada muntahnya atau enggak. Nah, kalau di situ kan tidak terdata atau tidak ada data tentang muntahnya. Jadi untuk mengangkat suatu diagnosa volume cairan kemungkinan kemudian itu ya. Terus untuk kelompok 2 campak ini kalau saya lihat itu diagnosanya masih gabung antara NIC sama Siki ya. Ya. 3S ya. Kalau yang di campak tadi ngambilnya diagnosanya perubahan nutrisi, tapi kalau kita menggunakan yang 3S masuknya ke defisit nutrisi ya. Mungkin nanti sama-sama belajar tentang bagaimana kita menentukan suatu diagnosa keperawatan. Jadi jangan asal ambil. Nah, kalau di data ada minimal ada 3 data baru kita bisa ambil suatu diagnosa keperawatan. Itu ya. Kemudian untuk yang di Siki itu kalau menurut saya lebih baik dicantumkan ininya. Misalnya tindakannya observasikah, terapeutikah, edukasi atau mungkin kolaborasinya. Itu nanti ada poin-poinnya sendiri. Tuh untuk yang campak, untuk yang BBLR kalau ngangkat suatu diagnosa keperawatan tentang resiko infeksi itu kalau di mungkin hampir semua kasus ya, nggak cuma BBLR saja. Kalau ngambil diagnosa resiko infeksi harus ada minimal 3 yang masuk ke data ini. Misalnya angka leukositnya, kemudian infusnya, atau mungkin ada dia post operasi. Tapi kalau misalnya bayi dengan BBLR untuk resiko infeksi yang tadi disebutkan berhubungan dengan ketubah pecah sebelum waktunya itu nggak masuk kalau menurut saya. Di BBLR sebenarnya banyak sekali diagnosa yang bisa diambil, pola nafas yang tidak efektif, kemudian bukan hanya resiko tapi terjadi hipotermia, kemudian nutrisi atau juga menyusui yang tidak efektif itu bisa dimasukin ya. Kemudian kelompok yang hiperbilirubin nah ini juga saya lihat tadi masih belum memakai ini ya 3S ya, masih campur pakai yang NIC. Kalau di hiperbilirubin biasanya masuknya ke diagnosa keperawatannya ngambilnya ke ini ikter neonatus. Nah,
termoregulasi bisa masuk kalau suhu bayinya itu bisa naik turun. Tapi kalau di hiperbilirubin biasanya jarang terjadi. Yang terjadi data yang bisa masuk ikterik neonatorum. Di situ kan ada datanya tentang kadar bilirubinnya atau mungkin ikteriknya dia di Kramer berapa. Itu nanti dimasukkan ke situ. Menyusunya seperti apa? Mungkin bisa disebabkan kenapa dia kuning, bisa disebabkan karena asupan ASI-nya yang masih kurang. Itu sih. Terus apa ya? Kalau di sini di 4 kelompok ini kayaknya rata-rata untuk yang di SLKI-nya itu tidak mencantumkan skala nopong Ibu. Jadi kalau misalnya nih, kalau misalnya setelah dilakukan tindakan keperawatan, harusnya misalnya termoregulasinya meningkat. Nah, di bawahnya itu ada kriteria hasilnya, kemudian ada skala yang dituju. Itu sih kalau dari saya, Bu. Ya, nanti kalau pembelajaran tentang diagnosa, intervensi, dan lain-lain itu lebih bisa masuknya pada saat di lapangan. Kalau di sini menjelaskannya itu kadang agak susah kalau tidak ditunjukkan ininya ya, maksudnya bukunya langsung loh, karena kalau pakai yang 3S itu lumayan agak membingungkan untuk mahasiswa. Itu aja sih, Bu. Sementara itu dulu saya kasih. Monggo Bu Ana. Ya, terima kasih Bu Roro. Masukannya, teman-teman bagaimana? Masih puasa kayak ini? Pada berarti diam aja ya. Masih, Bu. Nah, baik. Tadi sudah dapat masukan dari Bu Roro ya. Jadi untuk kelompok terakhir ini, kejang demam, campak, BBLR, dan hiperbilirubin. Teman-teman membuat askepnya berdasarkan apa? Apakah hanya mencari di Google atau mencari di Nanda sendiri atau mencari di SLKI? Silahkan, kelompok. Bisa perwakilan menjawab, Mbak Nuri, Mbak Aulia, Mbak Ananda, dan Mbak siapa tadi? Mbak Mutmainah ya. Halo? Kelompok saya berdasarkan SDKI, Bu. Berdasarkan SDKI. BBLR ya. Oke. Jadi kalau di BBLR, tadi saya lihat diagnosanya memang masih campur-campur ya. Masih kadang berasa serasa Nanda, kadang berasa SDKI, kadang ya hanya setemunya di Google biasanya. Jadi kalau nanti di praktek, sebentar lagi kan prakteknya. Kalau praktek nanti ketemu di Perina, ini kasus-kasusnya BBLR atau hiperbilirubin yang sering ditemukan. Memang kalau BBLR jelas, kalau dia prematur biasanya pola nafas ya. Jadi biar kasus itu diagnosanya beda, jangan Indonesia Raya ya, kasus apapun diagnosanya sama gitu. Kemudian kita belajar lagi untuk semuanya tentang SLKI. Jadi kalau di SLKI itu tidak ada ya demam terkontrol atau apa tadi ya. Bahasanya apa di SLKI harusnya, Mbak? Siapa yang mau jawab? Mbak Ananda. Bahasa SLKI itu harusnya bagaimana? Menurun atau meningkat.
Ekspektasinya menurun, meningkat, atau satu lagi membaik ya. Kalau meningkat untuk apa saja? Ya untuk berat badan ya, diharapkan kan meningkat. Untuk pola nafas diharapkan membaik. Untuk nyeri diharapkan menurun. Jadi jangan lupa 3 ekspektasi itu selalu disertakan di SLKI. Karena saya belum melihat tadi di askep teman-teman. Entah itu melihat langsung 3S atau hanya tadi, hanya mencuplik di Google, hanya mencuplik askepnya orang ya, tidak tahu ya. Tapi kalau misalnya beneran lihat di SLKI harusnya seperti itu bahasanya ya. Jadi diingat-ingat ada 3 ekspektasi tadi, menurun, meningkat, membaik. Ya, membaik itu untuk hal-hal yang ya, tidak bisa diukur untuk naik atau turun ya, tapi diharapkan bisa lebih baik gitu. Kemudian SIKI harusnya seperti apa? SIKI itu harusnya ada apa komponen di SIKI? Mbak Senja, ada apa komponen di SIKI harusnya? Ada yang berhubungan dengan gitu, Bu. Yang berhubungan dengan SIKI itu berhubungan dengan gimana? Label jangan dilupakan ya. Tidak ada label tadi loh. Label, kemudian di dalam SIKI sama hampir mirip dengan MIK, tetap ada edukasi ya nggak? Ada terapeutik, ada apa? Kolaborasi, satunya ada apa? Observasi ya. Itu harus selalu ditulis. Jadi kita sebenarnya lebih gampang loh pakai SIKI ini karena sudah ada tulisannya, sudah ada pengelompokannya. Apa sih yang dimaksud edukasi, apa aja sih yang dimaksud observasi, semua ada. Terus untuk hiperbilirubin juga apa sih kekhasan diagnosa khas yang harus diangkat di hiperbilirubin gitu. Tentunya ekterik pneumatorum ya, namanya juga kasusnya hiperbilirubin. Masa nanti kita balik lagi nutrisi, balik lagi cairan kan ya. Kemudian kalau campak itu harusnya apa diagnosa yang muncul? Campak apa harusnya yang muncul? Demam ya, demam pasti muncul pada semua infeksi ya. Hipertermi, terus tas ya, karena ada Burukani mahasiswa. Ada cairan di situ di kulitnya ya, ada gangguan aktivitas. Sebentar, ada azan dulu.
Baik, saya dari kelompok 23, saya akan menjawab pertanyaan dari Murfiana. Berapa lama bayi prematur naik, berat badan bayi prematur naik? Idealnya berat pada tubuh bayi prematur akan bertambah dan sesuai dengan berat lahir normal sekitar 14 hari setelah dilahirkan. Namun dalam kondisi tertentu, waktunya bisa lebih lama. Setidaknya berat pada bayi prematur dapat bertambah 5 gram dalam sehari untuk anak dengan usia kelahiran 24 minggu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Hengki. Ya, baik. Tadi sudah dijawab ya pertanyaannya kapan. Begitu ya Bu Roro, nggih. Sekitar 14 hari nggih, Bu. Sebenarnya tergantung bayinya juga, kondisi bayinya, Bu. Kalau bayi-bayi, kan ada yang BBLR dengan kegawatan nafas, kita nggak timbang berat badannya juga. Kalau di rumah sakit ya. Tapi kalau BBLR biasanya memang di minggu pertama itu akan turun. Nanti dia akan naik di hari ke-8 sampai ke-14. Seperti yang tadi sudah dijelasin sama Hengki ya. Kemudian biasanya kalau di rumah sakit untuk biar berat badannya cepat naik, kita kasih asupan yang lain selain ASI dari dokter. Nanti ada advisnya dikasih berupa asupan, namanya kalau di apotek itu namanya Similac. Tuh. Itu sih. Begitu ya untuk pertanyaan siapa? Mbak Murfiana tadi ya. Jadi memang tergantung dari kondisi bayi ya. Kalau misalnya bayi dengan kegawatan ya tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menaikkan berat badannya. Apalagi kalau bayi-bayi penyakit dengan PJB ya, penyakit jantung bawaan ya, tentunya akan membutuhkan effort yang lebih, usaha lebih untuk bisa menaikkan berat badannya. Oke, demikian dari saya. Saya hanya ingin minta tolong ke teman-teman, kalau presentasi itu dijelaskan ke temennya ya, jangan membacakan. Kalau bacakan semuanya bisa ya, tapi dijelaskan. PowerPoint itu ya hanya poin-poinnya aja, bukan semuanya terus diceplok kayak apa? Kayak koran ditempel gitu ya, tulisan semua gitu ya. Kita belajar untuk paham dan memahamkan temennya apa sih yang dimaksud kejang demam itu, terus bagaimana sih prosesnya kejang demam, kok kenapa anak yang kejang anak yang demam tinggi itu bisa kejang. Nah itu yang perlu dijelaskan ke teman-teman. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan? Entah kenapa ini Bu Roro tidak ada yang menghidupkan video kecuali Mbak Yeni. Apa kita ditinggal atau di mana, mereka kemana, saya juga nggak tahu ini Bu Roro. Teman-teman ada yang tanyakan apa enggak? Mbak Yeni, Mbak Opi? Cukup? Bu Roro, ada tambahan lagi atau sampun? Sementara itu dulu aja. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir untuk presentasi ya Mbak Opi ya? Nggih, Bu. Silahkan diperbaiki lagi ya untuk pembelajaran dan cara kita belajar terutama ya, meskipun online diharapkan bisa mengerti. Kalau tidak ada yang tambahan lagi saya akhiri. Ada salah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Roro. Terima kasih, Bu. Sami-sami.